Atas nama Yosefina Tutdo, unit kerja di SD Katolik Lada Blolong, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini Rabu tanggal 5 Oktober 2022, bertempat di SD Katolik Lada Blolong, saya melakukan praktik pembelajaran mungkin di kelas 6 dengan tema 3 tokoh dan penemuan. Subtema 1, menemu yang mengubah dunia. Pada materi komponen listrik pada rangkaian listrik sederhana. Ayo mari kita saksikan bersama. Pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar? Baik. Sudah sarapan pagi? Sudah. Semangat! Semangat! Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Selamat pagi. Sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa. apakah semua hadir hari ini? Hadir. Hadir ya? Ya. Hadir? Ya. Tidak ada yang apa? Tidak. Ya, semua hadir. Hari ini subtema 1 yaitu Penemuan yang mengubah dunia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, peserta didik mampu menyebutkan ciri-ciri tes eksplorasi dengan tepat. Setelah membaca teks tentang penemu yang mengubah dunia, peserta didik mampu menemukan informasi penting dari tes eksplorasi yang dibaca dengan mandiri. Setelah membaca tes tentang penemu yang mengubah dunia pada PowerPoint, peserta didik mampu mempresentasikan informasi penting dari tes eksplorasi dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati video pembelajaran rangkaian listrik, seri dan paralel, peserta didik mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik. Yang kelima, melalui diskusi, peserta didik mampu menganalisis fungsi dari setiap komponen listrik dengan tepat. Yang keenam, tujuan yang keenam, melalui diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan pada video pembelajaran tentang komponen listrik dalam rangkaian sederhana dan fungsinya dengan tepat. Nah, ini ada tes bacaan tentang listrik mengubah wajah dunia. Setelah Anda membaca teks ini, bisa menjawab informasi penting yang ada di dalam teks. Untuk itu, waktu dan kesempatan dipersilakan untuk membaca. Ada pesan? Boleh? Listrik mengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemuan arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791
di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumahmu? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan medan magnet dan medan listrik yang menjadi terus-menerus. Proses tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator raksasa pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tenaga tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menuju ke garut-garut penerima di berbagai daerah. Dari garut-garut penerima, arus listrik kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atap untuk tempat duduk lampu atau di dinding rumah untuk saklar dan colokan listrik, tempat mengubah beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin dan kulkas dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disusun berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu senter. Rangkaian yang disusun seri pada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Hal tersebut yang menyebabkan lampu senter. Oke, terima kasih untuk beberapa teman yang sudah membacakan tes tentang listrik mengubah wajah dunia. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab, yang harus dijawab. Pertanyaan yang harus anak-anak jawab berdasarkan isi teks bacaan. Yang pertama adalah apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis. Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nomor yang ketiga, coba anak-anak perhatikan, amati gambar di bawah ini. Gambar apa itu? Rumah. Bagaimana keadaan rumah di sana? Baik. Apa lagi?
Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang arus listrik? Nomor yang ketiga, tulislah perbedaan rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Yang keempat, apa kesimpulan dari isi teks tersebut? Dan yang kelima, apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Untuk lembaran kerja yang pertama ini diselesaikan secara masing-masing ya? Oke, silakan diselesaikan waktu diberi. Nomor 1. Apa topik masalah yang disampaikan oleh penulis listrik? Rangkaian listrik seri dan paralel. Hasil kerja saya. Nomor 5. Apa pesan yang disampaikan oleh penulis? Pentingnya toko penuan arus listrik. Nomor 5. Apa pesan yang disampaikan? Terus. Apa perbedaan antara rangkaian listrik seri dengan rangkaian listrik paralel? Itu ada di alinea berapa tuh? Keempat. Ketiga. Ya? Ketiga. Coba baca. Rangkaian listrik seri itu yang bagaimana tuh? Keempat. Rangkaian listrik seri? Rangkaian seri dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian yang disusun berderet. Apa pesan dari bacaan itu untuk kita? Pesan penulis untuk kita itu apa? Baik. Sekarang selanjutnya kita bentuk dalam kelompok. Karena peserta dalam jumlah 8 orang, kita bentuk dalam 2 kelompok. Ya, kelompok 1, ayo bergerak. Kelompok 2. Setelah kita menonton video ini, ada lembaran kerja yang harus diselesaikan. Untuk itu, mohon perhatian serius dalam menonton video yang satu ini. Rangkaian listrik adalah susunan dari komponen elektronika yang adalah rangkaian listrik yang dapat mengalirkan arus listrik karena jalur arus yang terhubung. Jadi, arus listrik hanya dapat mengalir pada rangkaian tertutup. Arus listrik pada suatu rangkaian terjadi karena perpindahan elektron yang mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Sebaliknya, arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Berdasarkan susunannya, rangkaian listrik dibagi menjadi rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan tanpa cabang. Berikut ini adalah rangkaian seri dengan menggunakan 2 lampu. Jika dinyalakan, kedua lampu akan menyala bersamaan. Dan jika satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam.
Kelebihan rangkaian seri membutuhkan kabel penghantar yang lebih sedikit dan biaya membuat rangkaian lebih murah. Sedangkan kekurangan rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain ikut padam, dan nyala lampu tidak sama terang. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang. Berikut ini rangkaian paralel dengan menggunakan dua buah lampu. Pada rangkaian paralel, jika satu lampu padam, maka lampu yang lain dapat tetap menyala. Kelebihan rangkaian paralel adalah jika satu lampu padam, maka lampu yang lain tetap menyala dan nyala lampu sama terang. Sedangkan kekurangan rangkaian paralel adalah membutuhkan kabel penghantar yang lebih banyak, sehingga biaya pembuatan lebih mahal. Rangkaian campuran adalah gabungan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Pada rangkaian berikut ini, antara lampu 1 dengan lampu 2 disusun secara seri. Begitu juga antara lampu 3 dengan lampu 4 juga disusun secara seri. Sedangkan antara lampu 1 dan 2 dengan 3 dan 4 disusun secara paralel. Jika pada rangkaian tersebut lampu 3 padam, maka yang ikut padam adalah lampu 4 karena lampu 3 dan 4 disusun secara seri. Sedangkan lampu 1 dan 2 akan tetap menyala karena lampu 1 dan 2 disusun secara paralel dengan lampu 3. Untuk lebih memahami tentang rangkaian listrik, perhatikan rangkaian berikut ini. Berikut ini merupakan rangkaian campuran yang menggunakan 3 buah lampu dan 3 buah saklar. Antara lampu B dengan lampu C disusun secara seri. Sedangkan antara lampu A dengan lampu B dan C disusun secara paralel. Agar ketiga lampu dapat menyala, saklar 3 harus dinyalakan atau ditutup. Sekarang mari kita nyalakan saklar 3. Kemudian kita akan menyalakan lampu B dan lampu C. Maka kita nyalakan saklar 1. Lampu B dan C akan menyala karena disusun secara seri. Kemudian kita nyalakan saklar 2. Maka lampu A akan menyala. Jika kita matikan saklar 1, maka yang akan padam adalah lampu B dan lampu C karena lampu B dan C disusun secara seri. Sedangkan lampu A akan menyala karena disusun secara paralel dengan lampu B dan C. Kita nyalakan kembali lampu B dan C. Selanjutnya, jika kita matikan saklar 2, maka yang padam adalah lampu A, sedangkan lampu B dan C tetap menyala. Kita nyalakan kembali saklar 2. Namun, jika kita matikan saklar 3, maka semua lampu akan padam karena ketika saklar 3 matikan atau dibuka, maka akan menjadi rangkaian terbuka
sehingga arus listrik tidak dapat mengalir. Demikian tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga memudahkanmu dalam memahami tentang materi rangkaian listrik. Sabarnya dulu kita kembali dulu. Kemudian penggunaan listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Fatima di channel Kids Learning Indonesia. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi IPA, yaitu tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Nah anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan ya, sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran kali ini dengan baik dan bersemangat. Oke anak-anak, Bu Fatima akan sampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini ya. Diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. Kemudian, kalian mampu membuat desain gambar komponen Sudah belum? Sudah, Sudah semua? sudah, Komponen listrik terdiri dari komponen listrik mau ditambahkan. Ada tidak? tidak Sama? sama. Ah. Tepuk terima kasih. TikTok, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1, silakan duduk. Kita lihat kelompok 2. Sama. Di situ bagaimana? Coba baca. Fungsinya menghasilkan energi listrik. Menghasilkan energi Listrik. Di sini Sebagai sumber listrik. sebagai sumber listrik atau sebagai penghasil sumber energi listrik. Hampir sama ya? Dua kalimat ini tapi apanya sama? Artinya sama. Yang kedua, stop kontak. Fungsinya untuk menyambung dan memutus arus listrik. Sama? Sama. Panelnya dan tapi Fungsinya sebagai sumber energi. nah ini gambar baterai, di sebelah gambar apa? Api. Yang kedua, komponen listrik yang kedua, saklar. Fungsinya Memutuskan atau menyambung arus listrik. memutuskan atau menyambung Arus listrik. saklar
Bagaimana rangkaian listrik seri? Seperti dalam video pembelajaran tadi, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet. berurutan, sejajar. Ya. Ciri-ciri rangkaian listrik seri yang pertama, Penyusunan komponen listrik tidak bercabang. dia tidak bercabang. Ya toh? Ya. Yang kedua, Jika salah satu lampu padam, lampu yang lain juga ikut padam. jika salah satu lampunya padam, lampu yang lain juga ikut. Padam. Yang ketiga, Arus yang mengalir pada masing-masing elemen sangat besar. yang keempat, Tekanan listrik akan dibagi sama besar. tegangan listriknya dibagi sama. Besar. Yang berikut, Gambar rangkaian seri. bagaimana gambar rangkaian listrik serinya? Oh, kita lihat sama-sama. Di sana ada berapa buah lampu? Iya. Disusun dalam satu barisan, ya? Yang orang bilang sejajar. Sejajar. Dalam satu barisan, kemudian ada on. Di sana tuh saklar, ya? Ya. On off. Membuka dan menutup arus. Rangkaian listrik kalau dibuka, artinya tidak ada arus. Berarti kalau dibuka, tiga lampu itu akan padam. Kalau ditutup, ada arus. Arus bisa mengalir kalau saklarnya ditutup. Berarti tiga lampunya pasti nyala. Terang, ya? Kemudian contoh penggunaan rangkaian seri. Di mana saja penggunaan rangkaian seri? Yang pertama itu di mana? Ya, disusun secara seri. Baterainya baku susun lurus, ya? Kemudian bola lampu. Karena di sana saya lihat ada berapa bola lampu? 1. Yang kedua ada di mana nih? Lampu hias. Hias. Itu lampu-lampu hias di jalan atau lampu-lampu disco. Lampu-lampu yang sering dipasang di mana itu? Atau dibuat orang pesta-pesta biasa buat di depan. Latar itu, ya? Kemudian rangkaian listrik yang kedua adalah paralel. Rangkaian listrik paralel merupakan rangkaian listrik yang komponennya disusun berjajar, berderet, ya? Sejajar atau berderet? Berderet. Paralel, bercabang, ya? Disusun secara bercabang, berderet. Itu rangkaian listrik paralel. Ciri-ciri rangkaian paralel. Rangkaian disusun secara Jajar atau bercabang. jika satu lampu dimatikan, lampu yang lainnya tetap Menyala. punya banyak saklar untuk mematikan dan untuk menghidupkan komponen. Membutuhkan banyak komponen dalam pembuatan. Berarti butuh biaya yang banyak, butuh kabel banyak, butuh saklar banyak, butuh lampu banyak. Ya dong? Karena masih bagi cabang-cabang kan pasti
biayanya lebih mahal dari seri. Paralel punya tuh biayanya lebih mahal daripada rangkaian seri. Yang berikut arus listrik pada rangkaiannya sama-sama. Yang berikut selanjutnya kita lihat gambar rangkaian paralel. Gambar rangkaian paralel itu bagaimana ini bentuknya? Bercabang tidak dalam satu barisan, tetapi mereka dalam bentuk deretan. Contoh penggunaan rangkaian paralel itu ada di mana saja? Yang pertama di mana tuh? Rangkaian listrik di rumah. Rangkaian paralel itu terdapat di rumah. Bukan hanya di rumah, itu bukan hanya rangkaian listrik paralel saja, tetapi rangkaian listrik seri juga pasti ada. Jadi orang bilang rangkaian campuran. Di rumah itu rangkaian campuran. Ada yang seri, ada yang paralel. Karena banyak ruangan, ya toh? Nah, ini dia. Kenapa paralel? Di atas bisa dipadamkan, di bawah masih ada yang bisa. Kemudian yang berikut, penggunaan lampu yang rangkaian listrik yang kedua ada di mana tuh? Lampu lalu lintas. Kamu lihat pasangnya berderet, satu di atas, satu di bawah, lagi satu di bawah. Lampu lalu lintas ada berapa warna? 3. Warna apa? Hijau, merah, kuning. Hijau, kuning, Merah. punya arti, ya toh? Ya. Jadi satu kalau menyala, yang lain mana? Tidak mungkin tiga-tiganya menyala sama. Nanti orang bingung mau jalan bagaimana, ya toh? Jadi rangkaian ini disusun secara paralel. Yang berikut ada di mana penggunaan rangkaian paralel? Ada lampu jauh, ada lampu dekat, kemudian ada lampu sein, buka belakang, ya toh? Kemudian lampu cahaya penerangan, lampu di jalan, itu mereka rakit secara dengan demikian. Kesimpulan dari hasil kerja materi yang kita pelajari hari ini selesai. Sampai jumpa. Ya, betul. Kepada lebih kamu bisa mengenal komponen. Selanjutnya, setelah merefleksi diri dengan mengumpulkan tulisan hasil refleksi masing-masing, Elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat berangkat